Hai guys, welcome back to VNV English. Bersama saya Sir Awal. Kali ini kita akan belajar tentang sesuatu hal yang spesial yang menurut saya banyak hal yang membingungkan, terutama bagi mereka-mereka yang baru mulai belajar bahasa Inggris. Dan kali ini tugas kita adalah bagaimana di VNV English ini bagaimana menyederhanakan konsep bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu terkadang yang membuat sulit, salah satu di antaranya adalah begitu banyaknya istilah yang harus kita hafal dan kemudian begitu banyaknya rumus-rumus yang kita harus ketahui. Oleh karena itu di VNV English kita berusaha betul-betul meminimalize these two things, kedua hal ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa yang biasa kita sebut dengan to have, di mana fokus kita adalah belajar tentang have dan has. Have dan has ini biasanya kita akan biasanya dalam pembelajaran grammar itu disebut dengan simple perfect tense, ya, yang memakai have atau has. Kemudian setelah itu kita akan belajar membandingkan bagaimana apa perbedaan have dan has ini kalau kita mengekspresikan misalnya sesuatu hal yang dalam bentuk lampau atau biasanya yang disebut dengan past tense. Dan terakhir kita akan belajar tentang kapan have dan has itu bermakna memiliki. Oke guys, saya yakin Anda sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui ketiga hal yang saya sampaikan tadi. Let me share my slide. Wait a minute, I'm going to find it. There you go. Okay, wait. Going back to first slide. Oke, there you go. Mari kita lihat pertama bahwa have dan has atau yang biasa disebut dengan to have itu biasanya bertemu dengan kata kerja ketiga. Kalau bertemu dengan kata kerja ketiga maka bermakna telah. Jadi have atau has itu bertemu dengan kata kerja ketiga itu bermakna telah. Yang lalu kita belajar bahwa kalau kata kerja ketiga diawali atau sebelumnya adalah to be, am, is, are, atau be atau been, itu juga bagian dari to be, maka bermakna di atau ter, gitu ya. Nah sekarang kalau verb 3 lagi muncul tetapi didahului dengan have dan has, maka dia bermakna telah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah mari kita lihat some examples. I've studied hard. Saya telah bekerja keras. Saya telah belajar dengan keras atau saya telah belajar keras. Yang kedua, I have worked really hard. Saya atau kita telah bekerja dengan sangat keras, ya. We have worked really hard. Kalau mau dipersingkat we've. Kalau di atas have, gitu ya. Kita lanjut. You have had our breakfast. Kamu telah memakan sarapan pagi kami. Perhatikan, sarapan pagi itu kita katakan dengan we itu had our breakfast, bukan eaten our breakfast. Pertanyaan, bolehkah saya memakai you have eaten our breakfast? Kamu telah makan sarapan pagi kami. Boleh. Saya pernah membaca referensi bahwa itu boleh, tetapi jauh lebih bagus, jauh lebih berterima kata had. Karena memang kalau kita lihat kebiasaan di Inggris, orang mengatakan have breakfast, have lunch, have dinner, bukan eat breakfast, eat lunch, eat dinner. Meskipun itu dibolehkan, tetapi sekali lagi bahasa itu, ya kata pakar bahasa, bahasa itu adalah apa yang diucapkan oleh native, dan native mengatakan have breakfast. Jadi bentuk ketiganya have adalah had, maka lebih cocok kita mengatakan you have had our breakfast. Anda telah memakan sarapan pagi kami. Saya kira itu penting untuk kita ketahui, ya. Kemudian they have learned how to drive. Mereka telah belajar tentang cara mengemudi, ya. She has learned how to cook. Dia telah belajar bagaimana cara memasak. He has applied for job. Dia telah mendaftar atau melamar pekerjaan. My English has improved. Bahasa Inggrisku telah meningkat. Terakhir, back. Oke.
It's now the muazzin is calling azan. Muazzin sedang azan. So I'm really sorry when you hear the sound. Baik, kita lanjut saja. Jadi perhatikan di sini, setelah have atau has, maka langsung bertemu dengan kata kerja. Misalnya yang pertama studied, work, had, learned, applied, dan improved. Semua ini adalah kata kerja. Sebelum kata kerja ini ada have dan has. Jadi have dan has ketemu dengan kata kerja ketiga itu bermakna telah. Yang menjadi titik perhatian selanjutnya adalah perhatikan kapan kita memakai have, kapan kita memakai has. Perhatikan ini I pasti have, we pasti have, you pasti have, and they pasti have. Jadi ya, I have, we have, you have, they have. Pasti gitu, tidak mungkin ketemu has. Sementara kalau satu orang, she has, he has, my English itu dianggap satu, maka dia juga memakai has. Atau satu nama orang, misalnya Awal has applied for job, boleh. Pertanyaan, bagaimana kalau dua? Misalnya Awal and misalnya Mita. Maka Awal and Mita harus pakai have. Kenapa? Karena dia bukan satu lagi, dia dua. Jadi ya. Oh, it's raining guys. I hope you do not hear the rain, ya. And it's hot rain. Kita lanjut. Pertanyaan lagi, bagaimana kalau bertemu dengan yang bukan kata kerja? Gitu ya, bagaimana kalau yang bukan kata kerja? Maka disitulah kita munculkan been, gitu ya. Jadi kalau yang pertama waktu kita belajar di first 3 videos, misalnya kita mengatakan I go, nah itu kan I ketemu dengan kata kerja. Tapi kalau bukan kata kerja, bagaimana kita munculkan I am. Kalau di sini misalnya I have setelah have kata kerja. Misalnya tadi I have proposed, saya telah melamar. Bagaimana kalau kita tidak mau memakai kata kerja atau kata yang kita ekspresikan itu bukan kata kerja, maka munculkan been sebagai pengganti kata kerja. Mari kita lihat contohnya. Nah, I have been there. Saya sudah pernah berada di sana. I've been there. I've been to Bali. Saya sudah pernah ke Bali. Gitu ya. We have been here before. Kita sudah pernah berada di tempat ini. Atau kita sudah pernah mengunjungi tempat ini. Jadi kalau Anda mau menerjemahkan sesuatu, santai saja, jangan terlalu kaku. Pertama, yang kedua, begitu juga kalau Anda mau mencerita kepada orang, jangan translate. Kira-kira ini yang paling sering saya dengar kalau orang mau bilang begini atau mau mengekspresikan kata ekspresinya. Orang mengatakan ini, maka ekspresi dalam bahasanya seperti ini. Nah, sama dengan we've been here before. Kita bisa menerjemahkannya dan kata, kita sudah pernah mengunjungi tempat ini. Pak, di mana kata mengunjunginya? Kan tidak mesti harus selalu ada kata kerjanya. Tapi begitulah cara ekspresi yang orang Inggris bisa sering sampaikan, dan kita tidak perlu menerjemahkan secara letter-late. So, santai saja. Jangan sekali lagi terlalu letter-late. Kita lanjut. They've been angry at you. Mereka telah marah kepadamu, gitu ya. You've been mad at them. Kamu telah marah kepada mereka. Jadi angry dengan mad sama saja, artinya marah. Kemudian she has been a good girl. Dia telah menjadi gadis yang baik. He has been a teacher for years. Dia telah menjadi seorang guru selama bertahun-tahun. Nah, ini menarik. Years, bertahun-tahun. Berbulan-bulan, months, berhari-hari, days, berjam-jam, hours, gitu ya. Kita lanjut. Awal has been kind to you. Awal itu sudah baik-baik sama kamu. Jadi ini istilahnya kalau kita dalam konsep sehari-hari. Awal sudah baik-baik sama kamu itu. Atau misalnya Ahmad sudah baik-baik sama kamu itu. Awal has been kind to you. Nah, gitu ya. Kemudian terakhir, it has been a while. Ini sejak lama, sudah lama kita tidak, sudah sejak lama. Nah, ini ekspresi yang sering kita pakai. It's been a while. Kalau Anda sudah lama, misalnya lama tidak ketemu, it's been a while, we never meet, gitu ya. Atau it's been a while, apakah gitu ya. Pokoknya kalau mengatakan sudah sejak lama kita tidak pernah ketemu, it's been a while, we have never met, gitu. Boleh juga seperti itu. Silakan, santai saja, gitu ya. Nah, kata kunci yang saya mau sampaikan di sini adalah, perhatikan, have. Setelah have, muncul been. Kenapa muncul been? Karena muncul been, kenapa? Karena there bukan kata kerja,
Here bukan kata kerja, angry bukan kata kerja, mad bukan kata kerja, good girl bukan kata kerja, a teacher bukan kata kerja, a kind bukan kata kerja, dan a while juga bukan kata kerja. Jadi, kalau bukan kata kerja, kita munculkan been. Tapi kalau kata kerja, maka muncul kata kerja ketiga. Kalau kita mau mengatakan bermakna telah. Oke, guys, kita lanjut. Since there is connection issue. Well, selanjutnya, conclusion. Have dan has itu bermakna telah jika bertemu dengan kata kerja ketiga. Kalau tidak ada kata kerja ketiga, maka kita memakai been. Have has bertemu dengan kata kerja ketiga. Sekali lagi, have has bertemu dengan kata kerja ketiga. Jika tidak menggunakan kata kerja ketiga, maka digunakan been sebagai pengganti. Oke? Lanjut. Have digunakan kalau subjeknya I, you, they, dan we. Sementara has itu digunakan jika subjeknya he, she, atau it. Atau satu benda, gitu ya. Atau satu nama orang, atau satu jabatan. Misalnya a police, gitu ya. Boleh. Jadi, has digunakan jika subjeknya he, she, atau selanjutnya. Let me move my picture. Oke, lanjut. Perbedaan have, has yang ditambahkan dengan kata kerja ketiga dengan past tense, gitu ya, atau verb 2, atau biasa kalau tidak ada verb kita memakai was dan were. Ada dua cara yang misalnya gini, kalau dulu waktu kita belajar itu kita pakai timeline. Jadi have, has itu adalah to have itu sesuatu hal yang terjadi di masa lalu dan terus memiliki dampak sampai saat kita bercerita. So timeline-nya seperti itu. Sementara kalau bentuk past atau verb 2 atau was dengan were, ya sesuatu kejadian yang telah selesai di masa yang lalu. Pokoknya sudah selesai. Jadi itu cara yang agak mudah juga kita pahami. Tapi kali ini saya ingin memberikan satu pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan makna, gitu ya. Misalnya, I've been there, saya sudah pernah ke sana. I was there, dulu saya di sana. Jadi kalau Anda mengatakan dulu saya berada di sana, ya katakan I was there. Tapi kalau Anda mengatakan saya sudah pernah ke sana, I've been there. Jadi perbedaan makna. Saya lebih senang karena banyak murid saya ketika saya menjelaskannya dengan makna, mereka cepat paham. Ketika memakai istilah-istilah grammar, maka mereka kebingungan. Jadi ini sekedar salah satu pendekatan. I have seen it before. Saya telah melihatnya sebelumnya. Atau sorry, you have seen it before. Kamu telah melihatnya sebelumnya. You saw it before. Kamu dulu pernah melihatnya. Kamu dulu pernah melihatnya. Atau kita mengatakan dulu kau melihatnya. Boleh seperti itu. Jadi ada perbedaan makna di situ. Jadi perbedaannya di kata kedua itu selalu menekankan kata dulunya. Yang terakhir, I've worked really hard. Saya telah bekerja sangat keras. Gitu ya. Saya telah bekerja sangat keras. I worked hard. Dulu saya bekerja keras. Jadi salah satu makna yang sederhana adalah kalau kita memakai bentuk kedua, bentuk verb 2 atau was dan were, itu bermakna ada kata dulu di situ. Baik Anda sampai baik itu diterjemahkan atau tidak, maka selalu ada kata dulu di situ. Dan kata dulu ini yang kira-kira Anda bisa pakai ukuran untuk merasa apakah saya pakai verb 2 atau pakai has, have tambah verb 3. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Terakhir pertanyaannya adalah, kalau gitu sir, kapan have has bermakna punya? Kapan have has bermakna punya? A minute, I'm going to move my picture again somewhere here. I think here is better. Oke. Kalau dia bertemu dengan kata benda atau frasa, atau biasa juga kita sebut dengan frase, maka dia bermakna punya. Contohnya, for example, I have money, saya punya uang. You have a good car, Anda punya mobil yang bagus. We have a good deal, kita punya deal yang baik. They have a brilliant idea, mereka punya ide yang brilliant. She has a husband, dia punya seorang suami. He has a wife, dia punya seorang istri. It has something to do with, ini ada hubungannya dengan, atau ini memiliki hubungan dengan, gitu ya.
ini memiliki hubungan dengan, it has something to do with. Nah, ini sudah. Nah, saya sarankan Anda menghafal ekspresi ini karena sering Anda pakai. It has something to do with apa gitu. Ini ada hubungannya dengan atau ini terkait dengan. Nah, it has something to do with. Dan salah satu cara belajar bahasa yang baik adalah dengan menghafal ekspresinya. Ya, bukan kosakatanya tapi ekspresinya. Karena kalau kondisi begini ekspresi ini saya pakai. Itu kira-kira salah satu hal yang perlu Anda ketahui. Terakhir, kesimpulan, have dan has bermakna telah kalau bertemu dengan verb 3 atau been. Sementara jika have dan has kalau have dan has bermakna punya berarti dia bertemu dengan kata benda atau frasa atau frase gitu ya. Saya tidak perlu jelaskan frasa ini, frasa itu, tidak usah, penting frasa saja. Saya kira that's the end of our lesson today. I hope you learn something from this video, and if you have any question, do not hesitate to write in the comment section. Ya, jangan ragu untuk menuliskan di komentar, kolom komentar. Saya kira itu saja. Saya harap sekali lagi video ini memberi manfaat kepada Anda, memudahkan Anda untuk belajar bahasa Inggris. Dan jika memang Anda merasa video ini memberi manfaat kepada Anda, jangan lupa di like, subscribe, and yang tidak kalah pentingnya share, sehingga orang juga mengetahui bahwa ternyata ada metode yang disebut dengan VNV English yang dibuat oleh Sarawal. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.